Hari ini kita akan sama-sama bicara tentang cara pandang yang ilahi. Mari kita buka Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33. Saya akan baca terlebih dahulu untuk saudara ya. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33, demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami dilihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Satu bagian lagi kita baca dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12 ya. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 12 kita baca bergantian ya. Saya ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, demikian seterusnya. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 12. Saya baca ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea." Ayat 7. "Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah sel ya, di dalam penjara ada 2 orang narapidana sedang melihat keluar jendela teralis di suatu malam ya. Nah, saudara, yang seorang melihat teralis jendela itu dengan perasaan putus asa sambil meratapi ya bagaimana dia terkungkung, meratapi nasibnya yang terkungkung di dalam tembok teralis besi. Sementara satu orang lagi ya melihat melalui jendela teralis itu bintang-bintang di langit yang begitu cerah dengan hati yang penuh kagum ya terhadap keindahan malam yang bertaburan bintang di langit sana. Saudara lihat ya, mereka ada di ruang sel yang sama, mereka melihat hal yang sama ya, mereka melihat arah yang sama, tetapi mereka berbeda ya. Apa yang membuat mereka berbeda? Yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka memandang. Cara pandang mereka yang berbeda. Ya. Saudara, cara pandang yang salah itu akan melahirkan sikap dan tindakan yang salah. Demikian juga cara pandang yang benar itu akan melahirkan sikap dan pandangan yang benar. Ya. Saudara, sebelum bangsa Israel masuk ketika bangsa Israel hampir mau masuk ke tanah Kanaan, Musa mengutus terlebih dahulu 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan tersebut. Ya. Nah, saudara, setelah 40 hari mereka pulang dan mereka memberikan
laporan hasil observasi mereka selama di sana. Nah, saudara, dari 10 dari 12 orang pengintai itu mengambil kesimpulan dan mengambil sikap yang bertolak belakang, yang berbeda dengan 2 orang lainnya, yaitu Kaleb dan Yosua. Saudara, dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30, ya tadi kita baca, dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat ya saudara ya, ada perbedaan cara pandang. Padahal mereka pergi bersama-sama. Tetapi mereka memandang negeri yang mereka kunjungi itu secara berbeda. Setelah perbedaan cara pandang itu terjadi karena apa? Karena 10 orang pengintai itu melihat berdasarkan pandangan mereka, penglihatan mereka secara jasmani. Sedangkan Kaleb dan Yosua melihat dengan pandangan yang ilahi, yang didasarkan pada janji Tuhan yang pernah mereka dengar. Dan saudara, akhir ceritanya pun beda. 10 orang pengintai dan semua orang Israel dewasa yang keluar dari tanah Mesir yang mengikuti cara pandang 10 orang ini, mereka apa? Mereka mati di padang gurun. Mereka tidak jadi masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, hari ini secara khusus kita akan menyoroti cara pandang seorang Kaleb bin Yefune, ya. Karena di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 Tuhan itu berbicara secara khusus tentang Kaleb ini, ya. Dikatakan tentang hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya, ya, dikatakan dia mempunyai different spirit, ya, spirit yang berbeda. Dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya, ya. Saudara, menghadapi berbagai, demikian juga dengan kita ya, menghadapi berbagai hal di dalam hidup kita, kita ini selalu akan punya 2 pilihan, ya, yaitu melihat dengan cara pandang manusiawi atau melihat dengan cara pandang ilahi, melihat dengan cara pandang jasmani atau melihat segala sesuatu dengan cara pandang rohani. Kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang duniawi atau dengan cara pandang iman, ya. Nah, saudara, Tuhan tentu mau kita melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, kenapa saudara? Karena cara pandang itu akan sangat menentukan, ya. Yang pertama akan menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, ya. Cara pandang itu akan menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 33, ya, dikatakan juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang pengintai ini melihat berdasarkan penglihatan jasmani mereka. Oh, dibandingkan orang-orang enak yang tinggal di Kanaan tersebut, mereka melihat diri mereka itu seperti belalang. Dan mereka juga mengira orang-orang enak itu melihat diri mereka juga seperti demikian. Maka tidak heran saudara, mereka langsung dipenuhi oleh perasaan apa? Takut, perasaan tidak mampu, perasaan minder, perasaan tidak berdaya. Itu perasaan yang timbul di dalam hati mereka karena cara pandang mereka itu. Sementara beda dengan Kaleb dan Yosua, ya. Mereka melihat diri mereka kuat dan bahkan secara khusus
Ya, Kaleb itu berkata, saya kuat, ya, saya dirinya itu kuat dan bahkan 45 tahun kemudian ketika dia sudah berusia 85 tahun, Kaleb berkata, saya masih tetap sama kuat seperti dulu. Dan Kaleb ketika cara pandangnya seperti itu, hidupnya maksimal sampai pada masa tuanya. Ya. Yosua 14 ayat 11, Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, ya. Nah, saudara, persoalannya begini. Kebanyakan orang hari-hari ini, ya, kebanyakan orang hari-hari ini adalah penilaian terhadap diri sendiri itu adalah penilaian yang salah. Seringkali orang itu menilai diri sendiri apa? Saya bodoh, ya, saya jelek, saya payah, saya enggak berguna, saya hanya bisa membebani orang lain, saya sudah enggak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya bakat apa-apa, saya tidak beruntung dan sebagainya. Seorang yang melihat diri sendiri seperti itu, dia cenderung tidak bisa bersyukur. Dia cenderung akan mengasihani diri. Dia cenderung akan minder. Dia akan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dia ingin seperti orang lain. Dia iri hati dan hidupnya pasti tidak maksimal. Tapi saudara, kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini apa? Buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, tahukah saudara kata kita ini buatan Allah? Kata buatan itu pakai satu kata di dalam bahasa asli yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu masterpiece. Masterpiece of God. Saudara, di dunia musik, di dunia tari, di dunia di dunia seni patung ya dan sebagainya. Seniman-seniman besar itu biasanya punya satu karya yang disebut masterpiece. Mahakarya, ya. Artinya satu karya yang memang punya nilai seni yang sangat tinggi dan sangat spesial yang diakui. Ya. Saudara tahu nggak, kita ini mahakaryanya Allah. Dan seorang seniman kalau punya masterpiece, dia cuma punya satu biasanya. Yang memang paling, nggak ada duanya. Nah saudara dan saya itu masterpiece ya Allah. Artinya Anda dan saya itu sangat spesial. Gak ada duanya. Coba bilang sama diri sendiri, saya ini spesial. Gini-gini gak ada duanya di dunia ini. Ya. Anda sangat spesial dan sangat berharga. Itu kita harus percaya ya. Firman Tuhan ini harus kita pegang. Dan jangan lupa bahwa Allah sudah menyediakan pekerjaan baik untuk setiap kita. Loh, kalau setiap kita spesial, setiap kita khusus, artinya Allah juga menyediakan pekerjaan baik, rencana, tujuan untuk kita masing-masing juga khusus, juga spesial. Ya. Allah ingin Anda dan saya menggenapi tujuannya, rencananya yang spesial itu. Gak bisa diganti oleh orang lain. Ya. Saudara, pernah seorang yang namanya Steve Jobs ya, dia berkata begini, waktu kita sangat terbatas. Karena itu jangan membuang-buang waktu dengan menjalani hidup orang lain. Ya. Seringkali itu yang terjadi saudara. Kita itu pengen seperti orang lain. Sehingga kita ingin hidup kita, sehingga kita menjalani hidup kita seperti orang lain. Ya, lihat orang begitu kaya, ya punya segala sesuatu. Ya, kita juga kepengen seperti itu. Ya, padahal kita nggak terlalu kaya, tapi ingin kelihatan. Ya. Akhirnya kita membuang-buang waktu dengan menjalani hidupnya orang lain. Dan saya ingat waktu saya SMA,
Saya tuh punya seorang teman deket yang kaya raya ya. Kayanya itu sampai punya jet pribadi orang tuanya. Ya. Jadi kalau dia pulang ke Kalimantan itu pakai pesawat pribadi, Saudara, ya. Saya teman SMA saya ini pulang pergi sekolah itu diantar sama supir ya, sama mobil mewah dengan supirnya. Dan orang tua, karena orang tuanya juga kaya raya, uang jajannya juga banyak. Jadi dia mau beli jajan apa saja bisa. Ya, sedangkan saya sering kali iri gitu sama teman saya ya. Saya cuma diantar papa saya naik sepeda motor. Kemudian saya juga karena untuk irit ya hemat, mama saya selalu kasih saya bekal makanan gitu. Saya iri sama teman saya. Tapi satu hari teman saya bilang gini, aku itu iri loh sama kamu. Hah? Saya bilang, kok iri sama aku? Malahan dalam hati saya yang iri sama kamu gitu ya. Terus saya pengen tahu, apa yang kamu irikan dari saya? Iya loh, aku lihat kamu dianterin, kalau pergi sekolah dianterin papamu. Ya, boro-boro papa mamaku nganter aku. Mereka terlalu sibuk dengan kerjaannya, gak pernah nganter aku ke sekolah. Bahkan untuk ambil rapot aja, itu mama papanya suruh sekretarisnya untuk ambil rapot. Dan kadang-kadang saudara, dia itu suka nyomot makanan bekal makanan saya. Enak ya, enak loh kamu itu bisa makan makanan masakan mamamu. Kalau aku, aduh boro-boro mamaku selalu mendampingi papa untuk bisnis ke luar negeri. Aku jarang, bahkan hampir gak pernah makan masakan mamaku. Nah, lihat saudara ya, kadang-kadang kita ini suka iri sama orang lain ya. Tapi jangan-jangan orang lain iri loh sama kita. Ya. Ketika kita sibuk mengasihani diri kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita sibuk menjalani hidupnya orang lain sehingga kita itu nggak punya waktu untuk menjalani hidup kita sendiri yang sudah direncanakan Tuhan buat kita. Sehingga apa? Akhirnya hidup kita nggak maksimal. Ya. Hidup kita nggak maksimal. Betapa ruginya kita, bukan? Ya. Ini yang pertama, cara pandang kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, kita akan melihat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, bahkan sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, cara pandang itu juga akan menentukan bagaimana kita mengenal Allah. Ya, bagaimana pengenalan kita akan Allah. Saudara, dalam Bilangan pasal 14 ayat 2 sampai 4 dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, orang Israel yang sudah termakan oleh berita busuk yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu, mereka mulai menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Mereka mulai berpikir secara negatif tentang Tuhan. Mereka menuduh Tuhan sengaja membawa mereka keluar dari Mesir untuk apa? Tewas oleh pedang. Mereka berpikir secara negatif tentang Tuhan, bahwa Tuhan yang sengaja membawa mereka ke padang gurun supaya anak-anak mereka nanti menjadi tawanan. Saudara, mereka bahkan akhirnya apa? Memberontak pada Tuhan. Mari kita kembali aja ke Mesir, kita angkat sendiri pemimpin. Saudara, lihat ya, bukankah kita juga seperti itu? Seringkali dalam kesukaran, kita suka memikirkan hal yang negatif tentang Tuhan. Ketika kita di dalam keadaan terhimpit, kita mulai meragukan Tuhan dengan segala kebaikannya. Kita mulai berpikir,
Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami hal seperti ini? Tuhan kok gak peduli? Tuhan kok gak sayang? Tuhan kok sepertinya gak membela? Tuhan kok gak punya kuasa? Tuhan, jangan-jangan Tuhan gak ada? Dan tidak jarang akhirnya ada banyak orang Kristen yang kecewa dan bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara, berbeda dengan Kaleb ya. Bilangan 14 ayat 8 dan 9 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, beda kan? Kaleb punya cara pandang yang berbeda dengan 10 orang pengintai itu. Kaleb meyakinkan orang Israel pada waktu itu bahwa Allah menyediakan tanah yang berlimpah susu dan madu, dan bahwa Allah menyertai mereka. Ya. Dan bahkan setelah 45 tahun kemudian, keyakinan Kaleb terhadap Tuhannya gak berubah sedikit pun. Yosua ayat 14 ayat 10 berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepadaku. Ya, ya saudara, tidak Kaleb tidak sedikit pun, ya, tidak sedikit pun goyah akan janji Tuhan kepadanya. Saudara, kita harus percaya ya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang mempedulikan kita. Tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, saya pernah punya seorang jemaat, ya, berapa tahun yang lalu, seorang ibu yang sudah divonis kanker, dan saudara, ketika saya menjenguk dia terakhir kali, waktu itu keadaannya udah sangat payah, dia nggak bisa berbaring, dia hanya bisa duduk, ya, sambil terengah-engah. Saya kemudian datang dan kemudian mendoakan dia. Sebelum saya berdoa, saya tanya kepada dia, Bu, kita sudah lama berdoa buat kamu ya, tapi kelihatannya keadaanmu gak berubah, bahkan kamu menjadi lebih parah. Saya dengan berat hati saya tanya, saya mau tanya, apakah kamu pernah kecewa sama Tuhan? Karena sepertinya Tuhan kok tidak mendengar doa kita. Saudara, ibu ini menjawab dengan jawaban yang saya tidak akan pernah lupa. Dia bilang begini, Semu, Bu, ya, Semu itu artinya ibu pendeta ya, Bu. Saya sama sekali tidak menyesali Tuhan. Saya malah bersyukur sama Tuhan. Sebetulnya 8 tahun yang lalu seharusnya saya sudah mati. Karena waktu itu dia memang mengalami stroke. Dan kemudian dia akhirnya kami bawa untuk mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya diperpanjang hidupnya 8 tahun sampai hari ini. Dan itu sudah cukup. Kalau saya nggak sembuh, saya tahu saya akan pulang ke surga. Wah, saudara, saya sangat kagum dan terinspirasi dengan ibu ini ya. Di dalam kondisi yang begitu payah, tapi dia tidak berubah sedikit pun imannya kepada Tuhan. Walaupun baru 8 tahun ikut Tuhan. Ya. Saudara, saya membaca satu
perkataan dari Fanny Crosby. Dia menulis banyak sekali buku lagu-lagu hymn ya. Saudara, dia dalam usia waktu 6 bulan dia buta karena kesalahan pengobatan. Ya. Nah, saudara, ketika dia ditanya, ya, kalau kamu nanti lahir kembali, misalnya seandainya kamu dilahirkan kembali, apakah kamu mau lahir sebagai orang yang buta? Fanny Crosby menjawab begini, kalau hidup saya lebih memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat orang lain dengan buta, saya memilih untuk tetap lahir buta. Saudara, cara pandang yang ilahi itu akan menolong kita mengenal Allah kita dengan benar. Bahwa dia setia, dia berkuasa, dia peduli, dia mengasihi kita apapun keadaan kita. Amin. Yang ketiga, saudara, cara pandang kita juga akan menentukan bagaimana kita menghadapi masalah. Saudara, dalam Bilangan 13 ayat 30 sampai 31 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara lihat ya, masalah itu akan menguji, ya. Masalah itu akan menguji. Kita ini punya mental pemenang atau mental pecundang. Ya, kita itu suka ya nyanyi, kitalah umat pemenang gitu kan. Nah, persoalannya itu tidak diuji waktu kita nyanyi. Ujian datang waktu kita menghadapi masalah. Setelah 10 orang pecundang ya, ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka selalu negatif. Kita akan kalah. Kita nggak punya harapan. Habislah kita. Matilah kita. Gitu. Belum berperang sudah kalah. Ya. Tetapi 2 orang pemenang, yaitu Kaleb dan Yosua berkata, kita pasti menang. Kita pasti bisa. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan pasti menolong kita. Ya. Setelah banyak orang Kristen menganggap jawaban atas semua persoalan adalah perubahan keadaan. Kalau saya sakit, saya disembuhkan. Kalau saya lagi kekurangan, saya dicukupi. Kalau saya di PHK, saya dapat pekerjaan. Kalau saya terlilit hutang, ada orang baik hati yang melunasi hutang saya. Ketika saya berada dalam bahaya, saya dilepaskan dan sebagainya. Seringkali orang punya anggapan, jawaban dari persoalan saya adalah keadaan berubah. Tapi tidak demikian dengan Kaleb. Dia sudah menang walaupun musuh masih di depan mata. Ya. Dia sudah menang walaupun pada waktu itu keadaan tidak berubah. Tetapi dia sudah menang sebelum berperang. Seorang pecundang kalah sebelum perang. Tetapi seorang pemenang, dia sudah menang sebelum perang. Jadi saudara, solusi sejati seringkali bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan yang ada di dalam diri kita. Apakah kita mampu melihat bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita? Apakah kita mampu menaklukkan semua perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran negatif yang timbul di dalam kita? Kekhawatiran, ketakutan, ya, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang menguasai kita. Saudara, kemarin minggu lalu gitu ya, saya dengar kabar anak saya yang paling kecil sedang belajar di Korea. Dan dia juga terkena corona. Ya. So, walaupun sudah tidak separah yang sebelumnya. Tetapi sebagai orang tua tentu khawatir ya. Anak lagi sendirian di sana.
pas teman-teman sesama teman mainnya, teman orang Indonesia lagi pulang ke Indonesia, ya. Jadi dia benar-benar sendirian. Nggak bisa keluar rumah juga. Siapa yang nanti sediakan dia makanan? Wah, banyak sekali hal-hal yang saya pikirkan, yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, saudara. Tapi itu hanya sebentar saja, ya. Saya kemudian ingat Tuhan, doa saya kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa 24 jam mendampingi anak saya jauh di sana. Mau pergi ke sana mesti mesti minta visa, ya kan? Tapi saya percaya Engkau 24 jam menyertai anak saya. Nah, saudara, kita bisa saja ya, waktu menghadapi masalah kita khawatir, kita takut ya. Itu reaksi yang normal. Tetapi saudara, ketika kita mengingat akan Tuhan, kemudian kita tidak membiarkan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran negatif itu terus menguasai kita sehingga mengacaukan hidup kita. Maka kita sudah mengalami apa? Kemenangan. Ya. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan memampukan kita menghadapi semua masalah dan tantangan hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan dan kemenangannya. Amin. Oke ya, ini yang ketiga, yang terakhir saudara. Ya, ini boleh kita baca ya, Amsal 23 ayat 17 ya. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, oke, kita harus percaya. Oke, sekarang yang keempat saudara. Cara pandang kita, ini yang terakhir ya. Itu akan menentukan bagaimana kita memandang masa depan kita. Ya, saudara, Kaleb berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kata-kata kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara lihat ya, sudah masuk ke tanah Kanaan si Kaleb ini. Dan sudah 45 tahun berlalu. Jadi usianya udah 85 tahun ya. Tapi Kaleb itu tidak pensiun, santai, menikmati hari tua dengan tenang di Kanaan. Kaleb teringat akan janji Tuhan tentang tanah pusaka yang akan menjadi miliknya pribadi dan keturunannya kelak. Dan dia percaya sekalipun sudah 45 tahun berlalu, Tuhan tetap akan menepati janjinya. Dan sekalipun untuk itu, dia harus berjuang. Dia harus berperang lagi. Saudara, beda ya dengan orang Israel, mereka punya mental mentok. Jadi budak Mesir. Ya sudahlah. Tapi Kaleb enggak. Saya ingat Tuhan janjikan ini untuk saya dan keturunan saya. Dan saudara, untuk itu dia harus angkat senjata lagi untuk merebut tanah yang dijanjikan kepada dia. Saudara, demikian juga kita. Kita harus percaya ya, bahwa Tuhan itu mempunyai atau menyediakan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Sama seperti Kaleb, walaupun dia sudah masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat dia dan anak-anaknya. Ya, saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya. Kemudian, sebentar. Tadi ayat 20, Amsal tadi ya. Sebetulnya ini ayatnya harusnya di sini ya. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena
masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara lihat ya, Tuhan berjanji buat orang-orang yang takut akan Dia. Dia sudah merancangkan hari depan yang penuh harapan. Ya. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita sungguh ada. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan merencanakan hari depan yang sangat indah buat kita. Tetapi itu tidak berarti kita menerima begitu saja. Ya, itu tidak berarti oh ya udah Tuhan kan janji Dia akan memberi yang terbaik. Kalau gitu saya tunggu aja deh. Oh enggak. Kita harus berusaha. Kita juga harus bekerja keras. Karena apa? Karena kita tahu itu pasti terjadi. Ya. Sama seperti gini. Kalau saya dari Jakarta mau pergi ke Merak gitu ya. Gimana caranya? Saya mau pergi ke Merak. Saya harus apa? Ya harus naik mobil, ya kan? Saya harus naik kendaraan tuh pergi ke sana. Betul ya? Ada usaha yang saya harus lakukan untuk pergi ke Merak. Saya nggak bisa jadi diam-diam di Jakarta nanti tahu-tahu sampai di Merak gitu. Enggak. Saya harus naik mobil. Nah, saudara ketika saya jalan naik mobil, kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, ya kan? Kapan nyampenya nih? Lama banget gitu ya. Tapi makin saya jalan, makin dekat gak? Makin dekat. Ya, saudara seringkali kita tuh suka nggak tekun gitu loh. Kita tahu janji Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Tapi kita maunya instan. Kita santai. Nah saudara, Tuhan memang janjikan yang terbaik buat kita. Tetapi kita juga perlu apa? Bekerja. Kita perlu berusaha. Ya. Tapi ketika kita terus bekerja berusaha, walaupun kayaknya kapan ya? Kapan nyampainya? Janji Tuhan kapan? Tapi saudara kita terus tekun lakukan. Saudara, makin hari akan makin apa? Dekat pada tujuan kita. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang mungkin bekerja mulai dari nol gitu ya. Bukan siapa-siapa gitu. Saudara, bekerjalah yang jujur. Bekerjalah yang rajin. Bekerjalah dengan giat. Satu hari kau pasti berhasil. Kadang-kadang kita itu suka lihat orang lain tuh waktu dia berhasilnya. Nggak lihat bahwa dia dulu juga mulai dari nol. Ya, hari-hari ini sekarang anak-anak muda maunya instan gitu ya. Tapi saudara, gak ada sesuatu keberhasilan yang instan kecuali kalau pakai cara yang kotor ya. Tapi ketika keberhasilannya sejati itu selalu ada perjuangan, ada kerja keras. Dan ketika kita mempercayai janji Tuhan, mengandalkan Dia, kita pasti akan sampai ke sana. Ya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa aduh ya, karena pandemi ini order sedikit ya, usaha kita makin menurun. Saudara percayalah bahwa Tuhan pasti gantikan yang lebih baik. Ya. Saudara kalau ada yang single di sini ya, mungkin saudara diputusi pacar gitu ya. Saudara udah pikirannya mau bunuh diri, mau apa gitu ya. Saudara kalau engkau diputusi oleh pacarmu, kamu harus pikir bahwa mungkin dia bukan yang terbaik. Ya. Cari kehendak Tuhan, bergaul, ya, siapkan diri untuk menjadi pribadi yang terbaik. Saya percaya suatu hari Tuhan akan ketemukan kita dengan yang terbaik. Amin. Jadi jangan putus asa gitu loh, ya. Apapun saudara, kita percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Saya ingat pengalaman saya berapa tahun yang lalu, ini saya baru kemarin saya ceritakan juga, cerita ulang gitu ya kepada anak saya. Ya. Ceritanya berapa tahun yang lalu saya itu sama suami kepengen punya rumah sendiri gitu ya. Karena kami hamba Tuhan kan ya disediakan pastori gitu kan. Dan beberapa kali kami harus pindah karena kontrak terus gitu ya. Ada kira-kira 8 kali kami pindah.
pindah itu kan susah gitu kan ya. Saya berdoa, Tuhan saya kepengen deh punya rumah sendiri kecil-kecil ya nggak apa-apa lah ya. Nah saudara, kami menabung, kami berdoa ya, ngirit-ngirit. Nah saudara, kita kemudian mulai cari-cari rumah gitu ya. Lihat satu rumah, harganya sudah bagus, tapi rumahnya nggak cocok. Gitu ya. Terus kemudian cari rumah lain. Rumahnya sudah cocok, harganya nggak cocok. Ya. Nyari lagi ya. Wah ini harganya bagus, cocok. Ini rumahnya udah cocok. Wah ini yang terbaik. Tapi suratnya nggak beres. Akhirnya kita capek-capek gitu ya. Ya sudah Tuhan, kita serahkan kepadamu. Kita pokoknya sudah usaha, kita sudah menabung ya. Ya Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Nah setelah seiring dengan waktu, ya karena kesibukan pelayanan, kita nggak sempat nyari-nyari lagi. Nah suatu hari ada seorang jemaat, Bu, ada satu rumah tuh, ya ditawarin, bagus, 2 lantai, gede lagi. Saya tanya langsung berapa harganya, dia kasih satu angka, ya saya 1,3 M katanya. Berapa puluh tahun lagi kan besar itu ya. Wah saya bilang ini sih nggak masuk budget saya ya. Ini nggak masuk budget saya, paling saya cuma sanggup setengahnya gitu ya. Nggak mungkin lah, udah nggak usah lihat saya bilang gitu. Gak apa-apa, lihat aja, nggak bayar kok. Ya udah saya sama suami ya lihat. Wah rumahnya memang besar sekali ya. 10 kali 20, 2 lantai full. Semuanya sudah bagus ya, memang karena nggak ditinggalin aja lama gitu ya. Terus kita udahlah, cuman lihat aja ya. Nah saudara, kemudian ya udah kita cuman ya itu bukan masuk hitungan kita lah ya. Tapi saudara suatu hari mami mertua saya, dia bilang coba mami mau lihat dong kayak apa sih rumahnya. Terus mami saya datang lihat, ini besar juga rumahnya ya. Coba tanya sama pemiliknya, berapa harganya? Ya saya pikir mami saya mau beliin kali ya. Terus diteleponlah pemilik rumahnya. Saudara tahu, ini yang sampai hari ini saya melihat betapa ajaibnya Tuhan. Ternyata pemilik rumah itu adalah teman SD mami saya di Belitung. Teman baik. Terus mami saya bilang, ya ampun orang sendiri, ini anak saya mau beli, dia pendeta. Uangnya ya nggak banyak ya. Terus kemudian temannya nanya, emang anakmu punya uang berapa? Gitu ya. Terus mami saya sebut gitu ya uang yang kita punya. Ya sudah jadi. Dengan harga cuman setengah lebih sedikit. Saya waktu dengar itu sampai sekarang merinding nih ya. Tuhan kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Ya. Dan ketika saya sudah menempati rumah itu ya kenalan kali ya sama tetangga gitu kan. Ya saya bawa kue ke tetangga. Kemudian tetangga saya kaget loh. Rumah di seberang itu dijual. Kok saya nggak tahu? Dia orang kaya raya saudara. Loh kalau tahu saya beli itu. Padahal di pintu gerbangnya itu kelihatan jelas gitu ya dijual. Itu rupanya sudah 8 tahun dijual. Itu gak ada orang yang mau. Gak ada orang yang cocok. Saya bilang ini memang disediakan buat kami. Lihat ya, saya cerita sama anak saya karena anak saya juga lagi mau beli rumah gitu ya. Saya bilang percaya Tuhan. Kamu berusaha gak apa-apa. Sambil jangan lupa juga tuh ingat Tuhan. Ya. Saudara, itulah the best is yet to come. Ya. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin saudara. Ya, mari saudara kita memiliki mulai hari ini cara pandang yang ilahi. Cara pandang ilahi itu akan menentukan cara kita melihat diri kita sendiri. Cara kita melihat masalah kita, cara kita mengenal Tuhan kita, dan cara kita untuk kita melihat bahwa Tuhan memiliki masa depan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Mari kita berdoa.